Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal. Ada di channel Morsal Sembako. Kali ini kita mau berbagi tips sedikit tentang berapakah modal yang cukup buat toko semi grosir. Nah, kita nanti akan ceritakan modal yang dibutuhkan itu berapa, terus keperluannya buat apa aja, terus barang yang penting di toko semi grosir itu apa, dan posisi jika modalnya jauh di bawah itu kita akan sarankan kemana. Ikuti terus video saya berikut ini. Oke, kita mulai dengan istilah toko semi grosir maupun grosir. Kalau grosir itu di atas toko semi grosir. Artinya kalau grosir itu biasanya seperti yang ada di kita ini, hanya beberapa toko itu yang kategori grosir. Itu bahkan mereka tidak menjual seperti mie satuan, seperti kopi rencengan, rinso dan lain-lainnya, kecuali hanya kartusan. Jadi mereka jual semua dengan seperti rokok, misalnya balan, pakan paling kecil, seperti Indomie misalnya kartonan, kopi kartonan, termasuk rinso, daya, sampo, semuanya mereka memang jual kartonan. Itulah namanya grosir. Kalau ke bawahnya grosir yaitu semi grosir. Ini bisa grosir juga, bisa juga rencengan. Walaupun sebahagiannya pisan itu kita nggak main ke pisan, karena kalau kopi misalnya ya batasannya serenceng, nggak jual satuan. Kalau seperti sabun kita main satuan, memang di situ ada seperti orang beli 5, beli 10 atau selusin. Nah, itu aja perbedaannya semi grosir sama di kita, semi grosir sama grosirnya, atau bisa dibilang agennya gitu kan. Modal untuk semi grosir sendiri untuk saat ini, karena barang kita semakin naik harganya, beda dengan zaman waktu saya buka dulu. Kalau saya buka dulu harga masih jauh di bawah itu. Dengan modal 200 juta pun waktu dulu saya sudah mendapatkan barang yang sangat banyak, termasuk mendapatkan rokok juga waktu itu. Tapi kalau sekarang menurut pemikiran saya ataupun perhitungan saya, itu di angka 300 untuk modal awal. Ya paling minimnya di angka 250. Itu untuk modalnya. Kenapa demikian? Karena toko semi grosir ini pertama itu di barang itu nggak mungkin kita bisa nyediain pas-pasan. Jika modal kita pas-pasan, tentu saja kita sering mengalami kekosongan barang. Yang pertama itu. Yang kedua, di toko semi grosir itu sangat penting kita harus menjual rokok, karena itu rata-rata pencarian atau yang dicari oleh warung-warung yang ada di kampung atau di perumahan itu adalah rokok. Walaupun rokok itu untungnya kecil, untungnya sedikit kalau bagi toko kita semi grosir, tapi itu harus ada, kayak itu kebutuhan utama gitu. Kalau kita jualan sembako lainnya di toko semi grosir tanpa rokok, mungkin barang-barang lainnya sembakonya nggak jalan, karena yang dicari orang pertama yaitu di rokoknya dulu, baru yang lain. Kalau kita udah biasa jualan rokok, pasti yang lain jalan dengan sendirinya, apalagi harganya memang sesuai dan cocok begitu. Itu yang kita bahas tentang toko semi grosir. Karena ada yang nanya juga, modal sekian cukup nggak buat toko semi grosir? Kata saya, modal segitu terlalu jauh. Jadi kalau di saya ini misalnya, rokok aja per 3 hari itu kita sudah di angka 60
atau 50 jutaan lah, paling kecil 50 juta. Itu 3 hari kita harus punya rokok segitu. Nah kalau modalnya mungkin awal-awal ya 250 itu cukup, tapi nantinya kan kita ada penambahan, kayak walaupun rokok kita beli cash seperti barang-barang lain, nanti kita kan akan mendapatkan dengan harga tempo dari sales-salesnya, ya kan. Terus satu lagi untuk modal di bawah itu. Ini kalau menurut saya, kalau untuk modal seperti misalnya 50 juta, ada juga yang komen seperti itu. Kalau 50 juta gimana mas, bisa nggak buka toko semi grosir? Kalau saya sarankan, kalau modal segitu itu lebih baik ngecer. Toh untungnya juga kalau kita semi grosir ini kan untungnya tipis ya. Handalan kita ya itu di mata barang. Handalan kita ya memperbanyak barang. Karena dia memang untungnya tipis. Tapi kalau kita banyak barang kan ada perkaliannya. Walaupun untungnya 500 rupiah dikali berapa jumlah mata barang dan berapa lakunya per hari kan. Sementara kalau kita punya modal cuma 50 juta, udah terhitung lah berapa mata barang yang ada di toko kita. Dan omset kita berapa satu hari, kalau menurut saya itu udah kebayang. Karena saya udah 10 tahun di toko, ya kan. Tapi kalau ngecer, kemenangannya kalau ngecer, kalau modal kita 50 juta, pertama rokok lengkap. Di rokok aja kita udah dapat, walau paling kecilnya itu kalau ngecer 1000 per bungkus, ya kan. 1000 per bungkus itu kalau modal kita gede kan pasti rokoknya lengkap ya, kalau modal 50 juta. Belum lagi barang-barang lain. Dia rata-rata kalau untuk barang lain itu di atas 10% kalau untuk ngecer. Makanya kalau hitungan saya itu, kalau kita punya modal 50 juta, omset kita taruhlah 10 juta. Tapi belum tentu kita megang 300.000 dalam omset kita 10 juta itu. Tapi kalau ngecer misalnya dengan kondisi modal seperti itu tadi, 50 juta tadi, barang kita kan full ya. Di dalam toko barang kita full karena kita nggak perlu stok-stok kan. Kita hanya perlu membeli selengkapnya, karena memang dagangan kita kan nggak karungan, nggak dusan kan, hanya ngecer. Jadi kita beli selengkap-lengkapnya barang di situ. Kita bisa jual kayak yang marginnya itu banyak, seperti misalnya sapu, peralatan tulis kayak gitu. Kita bisa lengkapin seperti barang yang saya sebut tadi itu. Masih banyak barang-barang lainnya juga yang marginnya gelap kan, maksudnya gede dapatnya, kayak kertas kado, kertas layangan, itu banyak. Yang lainnya itu marginnya lebih besar kalau kita ngecer. Bahkan kalaupun omsetnya cuma 2 juta, 1.500.000, jadi keuntungan ataupun marginnya itu terlihat, maksudnya ada gitu, daripada kita modal kecil nekat untuk semi grosir. Kalau modal kecil kita nekat untuk semi grosir, apalagi hanya 50 juta, apalagi ya di bawah 100 lah, itu saya rasa berjuang untuk mempertahankan tokonya aja agak sulit kalau modal segitu. Tapi kalau ngecer, kita barangnya bisa lengkap, walaupun omset kita sedikit, perharinya marginnya beda, pengambilan untungnya beda. Terus barang di toko kita dijamin lengkap dengan modal segitu. Kita bisa ngadain beras, bisa ngadain tabung gas, bisa air gelas. Di situ kita bisa mendapatkan untungnya rata-rata 2.000 kan gitu, 3.000. Kalau di grosir itu nggak bisa. Di grosir itu kalau seperti renceng-rencengan itu 500-600 rupiah per rencengnya. Kayak sabun-sabun mandi itu satu bijinya kalau di toko semi grosir itu 200 perak dalam penjualan satu bijinya. Sangat kecil, bahkan ada yang di bawah 200 perak. Dia hanya mengikuti barang-barangnya tersebut. Kayak misalnya sanglet, itu modalnya aja udah 15 sekian, kita harus jual 17 gitu. Maksudnya 1.500 sama 1.700. Ya kurang lebihnya seperti itulah.
kalau menurut saya, tapi nggak tahu juga. Kalau menurut orang-orang yang belum pernah dagang, mungkin harapan mereka dengan modal seperti yang saya sebut tadi, dengan modal yang pas-pasan tadi, toh toko semi grosir itu kan cepat di cover sama sales dan barangnya cepat banyak, berarti dari modal 50 nanti bisa ratusan dan segalanya gitu kan. Itu belum tentu. Sales itu banyak pertimbangan, distributor itu banyak pertimbangan, nggak langsung ngasih ke toko itu, nggak kayak gitu. Ada kayak Indomarko misalnya, itu nggak cukup 3 bulan langsung dapat barang, kita harus beli cash, belum lagi daftarnya, kewajiban kita untuk belanja cash setiap minggu itu ada. Emang kayak gitu, nggak bisa langsung, nggak ada pun distributor langsung yang datang ke toko kita langsung nih tempo 2 minggu, nggak ada. Yang ada didaftar dulu, syaratnya belanja cash dulu selama yang ditentukan mereka. Kadang ditentukan 3 bulan, belum tentu juga ke 3 bulan, lewat 3 bulan itu kita langsung dikirimin barang tempo, itu belum tentu. Tergantung data kita yang dikirim ke pusat itu balik lagi ke cabangnya, apakah udah deal atau belum. Terus dia juga lihat track record sebelumnya kayak apa, belanja kita sebelumnya kayak apa, omset toko kita juga jadi pertimbangan mereka banyak. Jadi nggak asal buka punya toko toh barangnya gampang datang, banyak yang ngasih tempo, nggak seperti itu. Jadi makanya modal yang utama itu sangat penting sekarang. Mungkin dulu ya gampang, kalau sekarang itu modal utama sangat penting. Modal besar pun sangat penting untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Setidaknya modal besar bisa bertahan lebih lama daripada modal kecil, kayak gitu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika itu benar berarti datangnya dari yang di atas. Jika salah itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan saya tidak salah membagikan informasi. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.